pemeliharaan Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Gigolo Kampung. Cerita ini bermula ketika Roy pulang ke kampungnya setelah setahun merantau di kota dan tak sengaja bertemu dengan sahabatnya Tono di pinggir jalan. Tono heran, selama setahun banyak sekali perubahan pada diri sahabatnya itu. Karena Roy yang dulunya gemuk sekarang menjadi atletis, yang tadinya dekil menjadi bersih, yang tadinya jalan kaki sekarang punya motor sport. Wah, kayaknya sudah sukses lo ya sekarang. Lumayan lah Ton, sekarang sudah bisa beli apa yang gue mau. Jadi dagangan mie rebus lo sukses ya? Sudah banyak cabangnya ya di sana. Roy hanya diam karena memang dia tidak menekuni usaha dagang mie-nya. Dia sebetulnya menekuni dunia gigolo di kota. Ah, mie itu sampingan saja. Gue punya usaha lain. Duitnya lebih gede. Apaan itu Roy? Ajak-ajak lah, gua kebetulan lagi nganggur. Mana kemarin hasil kebun gua sedikit, banyak diserang hama. Terlihat Roy memperhatikan Tono dari ujung rambut sampai kakinya. Dalam hatinya ini orang bisa dijual kalau dipoles sedikit. Oke, ini lo save nomor WA gua. Tak lama kemudian mereka pun berpisah. Sebetulnya Tono tidak terlalu ingin mencari pekerjaan di luar kota, tetapi akhirnya dia nekat karena melihat kondisi orang tuanya yang sudah tua dan mulai sering kumat penyakit bengeknya. Seminggu setelah Roy pulang ke kota, dia pun menelepon Roy. Bagaimana bro? Jadi lo cari kerja di sini? Rencananya sih begitu, tapi gua bingung mau tinggal di mana selama gua belum dapat pekerjaan. Sudah, santai saja. Tinggal saja di apartemen gua. Ntar kalau lo kesini, kabarin gua. Ntar gua jemput. Oke bro, paling besok gua meluncur ke situ.
Besoknya setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, Tono pun segera berangkat ke kota menaiki kereta api. Benar saja, sesampainya di stasiun, Tono sudah dijemput oleh Roy. Akhirnya mereka pun menuju ke apartemen milik Roy. Setelah beristirahat, Roy pun memanggil Tono untuk membahas soal pekerjaan. Lu gak usah pusing soal pekerjaan. Lu ikut gua aja, jadi gigolo. Itu apaan? Jadi pelayan warung makan ya? Aduh, itu pelayanan tante-tante yang kesepian di atas ranjang. Maksud lo jadi babu yang bersih-bersih ranjang dan rumah gitu? Susah ya ngomong sama orang kampung kayak lu. Intinya lu puasin nafsu set tante itu, nanti lu dibayar mahal. Gila lo, nggak mau gua. HP Tono berdering, ternyata dari ibunya yang mengabarkan kalau bapaknya masuk rumah sakit karena jatuh dari pohon kelapa dan butuh biaya yang tidak sedikit. Gua mau deh, tapi bisa pinjam duit dulu nggak? Buat transfer ke emak gua. Bapak gua lagi kena musibah. Gampang, cuma coba lu buka dulu celana lu. Gua mau lihat dulu otong lu, memadai nggak? Dengan kebingungan, Tono pun membuka celananya. Oke lah, lumayan size-nya. Mana, sini nomor rekening ibumu. Akhirnya didorong rasa utang budi, Tono pun akhirnya mau menjadi seorang gigolo. Roy pun mulai mengubah semua yang menurutnya kurang bagus yang ada di diri Tono. Mulai dari segi berpakaian, cara bicara, sampai membawa Tono perawatan ke salon. Ya, karena Tono cuma punya modal satu, badannya sudah kekar karena sering ngaduk semen di kampungnya. Setelah Roy merasa Tono sudah good looking, dia pun mulai mempromosikan Tono ke rekanan tante-tantenya. Dan benar saja, ada yang tertarik ingin nyobain gigolo baru. Maka mereka pun janjian di sebuah hotel melati. Ingat, lu puasin pelanggan itu. Di mana tuh? Hotel Melati, kamar nomor 69. Tak lama kemudian Tono pun segera meluncur ke sana. Sesampainya di hotel itu, Tono pun segera mencari kamar nomor 69. Di kamar itu terlihat mereka berdua sudah bersiap-siap untuk bercumbu mesra. Tapi Tono kebingungan, kenapa dia yang disuruh nungging? Dia kan laki-laki. Dia pun segera menoleh. Omae wa mou shindeiru. Nani?
Bangsat, bencong loh. Tono pun dengan kalap memukul bencong itu. Bencong itu tidak terima dipukul. Dia pun memberikan perlawanan. Maka perkelahian pun tak dapat dihindari lagi. Tono berhasil meraih kursi kayu di kamar itu dan memukulkannya berulang-ulang ke bencong itu. Bencong itu pun tewas di tempat. Sebelum meninggalkan kamar itu, Tono sempat mengambil uang dan HP milik bencong itu. Ya, niatnya langsung kabur ke kampung. Karena dia juga kesel dengan Roy. Sebab baru mau terjun ke dunia gigolo, langsung dikasih pelanggan bencong. Sesampainya di kampung, Tono tidak pulang ke rumah. Dia memilih bersembunyi di gubuk milik keluarganya di tengah sawah. Karena dia yakin cepat atau lambat pihak kepolisian akan memburunya. Malam itu di tengah kesendiriannya, Tono pun langsung lari tunggang langgang karena melihat arwah bencong itu mendatanginya. Ternyata dia memutuskan untuk lari ke rumahnya. 2461, 2461, tolong lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Kembali kepada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di tempat. Ganti. Sesampainya di rumah, dia melihat banyak pihak kepolisian sedang berbincang-bincang dengan orang tuanya. Di samping petugas kepolisian itu berdiri Roy dengan tangan yang sudah terborgol. Ya, karena dasarnya Tono bukanlah seorang kriminal, dia kemudian mendekati salah satu polisi sambil menyodorkan kedua tangannya ke depan, tanda dia menyerah dan mengakui perbuatannya. Polisi itu pun segera memborgol Tono. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun akhirnya membawa Roy dan Tono. Di dalam mobil kepolisian itu, Tono masih gak habis pikir. Di dunia jadi bencong, sudah jadi setan pun masih mau nyamar jadi perempuan. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.